Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fajar Jailani dari Prodi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Arisalah. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengawasan lembaga keuangan syariah, kemudian dasar hukum pengawasannya, dan lingkup pengawasan DSN MUI dan juga OJK. Untuk pengawasan lembaga keuangan syariah itu dilaksanakan oleh DPS. Pengertiannya itu Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian untuk fungsi dari DPS itu sendiri yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN MUI. Kemudian untuk urgensinya sendiri, DPS pada lembaga keuangan syariah bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Jadi DSN ini fungsinya ini melihat, memantau dan mengawasi setiap apa yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu dasar hukum pengawasan syariah. Dasar hukum pengawasan syariah sendiri terdapat dua, yaitu yang pertama dasar hukum positif. Poin-poinnya yaitu Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 4 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/35-PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kemudian Peraturan Bank Indonesia nomor 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Untuk dasar hukum yang berlandaskan kepada hukum syariah yaitu terdapat pada surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta seorang mukmin akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Ruang lingkup pengawasan. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua, poin yang ketiga mengenai pengawasan yang dilaksanakan oleh DSN MUI. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, memberikan peringatan kepada LKS atau LBS dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI. Yang kedua, merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Kemudian melakukan dan atau membatalkan sertifikat syariah bagi LKS, LBS dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran. Kemudian menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul pergantian dan atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan. Kemudian poin selanjutnya, merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Yang terakhir, menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak bank, baik dalam maupun luar negeri, untuk menghubungkan usaha bidang keuangan, bisnis,
dan ekonomi syariah. Nah, itu DSN MUI. Sekarang pengawasan yang dilaksanakan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Kemudian yang kedua, pengawasan pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Kemudian poin yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindak lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian poin yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola struktur statuter. Kemudian yang keenam, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang ketujuh, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang kedelapan, memberikan dan atau mencabut dari yang pertama izin usaha, kemudian izin orang perseorangan, kemudian yang ketiga efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan yang terakhir penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Karena saya sadar saya sendiri ini tempatnya kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.